Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Ulfa Fadila, NPM 2208 1080 134, merupakan anggota dari Lab Basis Data dan Penyusunan Data SQL SIP A1. Di sini saya akan menjelaskan sintaks-sintaks yang digunakan untuk menjawab soal dari ujian akhir semester praktikum basis data dan penyusunan data SQL. Adapun sintaks-sintaks yang digunakan untuk mengerjakan soalnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah tabel create table. Nah, create table ini dibuat berdasarkan diagram ER yang telah diberikan pada soal nomor 1. Ada 5 tabel yang harus kita gunakan, yaitu yang pertama tabel anggota, lalu tabel denda, tabel membayar, tabel pinjam, dan tabel buku. Nah, contohnya adalah saat create table anggota, maka kita menggunakan sintaks create table data anggota Syarifah. Lalu setelah ditekan enter, maka akan muncul program membuat tabelnya, yaitu diisi dengan nama kolom, tipenya, dan juga jumlah karakternya. Nah, berdasarkan diagram yang telah diberikan, nomor anggota dijadikan sebagai primary key. Maka pada sintaksnya kita buat primary key dalam kurung nomor anggota. Lalu digunakan sintaks describe data anggota Syarifah titik koma untuk menampilkan struktur data yang telah dimasukkan. Begitu pula pada tabel buku. Nah, pada tabel pinjam, tanggal pinjam dijadikan sebagai primary key dan terdapat kolom nomor anggota dan juga nomor buku. Nah, jadi nomor anggota dan nomor buku ini kita jadikan sebagai foreign key karena kolom nomor anggota berasal dari tabel data anggota Syarifah dan kolom nomor buku berasal dari tabel data buku Syarifah. Begitu pula untuk tabel-tabel selanjutnya. Lalu insert data pada tabel, contohnya yang saya jelaskan yaitu tabel anggota. Nah, untuk insert data kita gunakan sintaks insert into data anggota Syarifah values, lalu ditekan enter dan muncul programnya. Nah, cara mengisinya yaitu diisi sesuai dengan kolom-kolom yang ada pada tabel data anggota Syarifah, lalu isi antara satu kolom dan kolom yang lain itu dipisahkan dengan tanda koma. Dan untuk isi kolom yang berkarakter varchar dipakaikan koma di atas. Lalu digunakan sintaks select from data anggota Syarifah untuk menampilkan data-data yang telah dimasukkan ke dalam tabel. Begitu pula untuk 4 tabel selanjutnya. Selanjutnya adalah contoh proses update. Nah, sintaks update ini maksudnya adalah saya ingin mengganti nama yang nomor anggotanya 11116. Adapun pada nomor anggota 11116 sebelumnya namanya adalah Riko. Nah, untuk di sini kita menggunakan sintaks update untuk mengganti nama Riko itu menjadi nama Ali. Dan digunakan sintaks select from data anggota Syarifah untuk menampilkan data yang telah dilakukan proses update. Nah, contoh proses delete yaitu sintaks berikut. Nah, maksud dari sintaks ini adalah saya ingin menghapus data di mana kode pinjamnya adalah 33331. Sebelumnya di tabel, pada saat membuat tabel, menginsert data pada tabel, terdapat kode pinjam 33331. Nah, sedangkan setelah di-delete, tidak ada lagi data dengan kode pinjam 33331. Lalu contoh proses query select. Nah, adapun query select ini berfungsi untuk menampilkan kolom-kolom beserta datanya dari sebuah tabel. Nah, contoh pertama yaitu saya menuliskan semua nama kolom pada sebuah tabel, maka ditampilkanlah semua nama kolomnya. Sedangkan jika kita ingin langsung menampilkan semua kolom yang ada pada sebuah tabel, bisa digunakan sintaks select from data buku underscore Syarifah. Nah, jika kita ingin hanya menampilkan nomor buku ataupun judul buku saja, maka kita menggunakan sintaks select nomor buku, judul from data buku underscore Syarifah titik koma. Lalu proses select dengan where. Nah, maksud sintaks di sini adalah saya ingin menampilkan data di mana nomor anggotanya adalah 11113. Nah, maka pada output ditampilkan nomor anggota data yang bernomor anggota 11113 yang berdasarkan pada tabel data denda Syarifah. Lalu select dengan operator N. Maksud dari select operator N, sintaks dari operator N ini, jadi jika N dia hanya menampilkan data apabila kondisi where-nya dua-duanya terpenuhi. Nah, di sini saya menggunakan judul Gus Dur dan juga jenis buku biografi. Nah, karena dua-duanya terpenuhi, maka ditampilkanlah data tersebut. Lalu untuk operator OR, dia menampilkan apabila hanya satu kondisi where terpenuhi, maka dia akan menampilkan semuanya. Maka dia akan menampilkan sesuai dengan diketahui. Contohnya saya menggunakan judul Gus Dur dan juga jenis buku fantasi. Maka pada output ditampilkan data dengan buku berjudul Gus Dur dan juga buku berjenis fantasi berdasarkan pada tabel data buku underscore Syarifah. Lalu dengan operator not like dan between. Nah, maksud sintaks not like, saya di sini ingin menampilkan data yang jurusannya tidak berawalan dari huruf B. Maka yang ditampilkan adalah informatika, farmasi, kimia, fisika. Sedangkan pada saat membuat tabel saya ada menginsert jurusan biologi. Namun karena saya di sini ingin menampilkan jurusan yang tidak berawal dari huruf B, maka data yang berjurusan biologi tidak ditampilkan. Lalu untuk between, maksud dari sintaks di sini adalah saya ingin menampilkan data yang bertarif denda antara 1.000 sampai 3.000 dari tabel data denda Syarifah. Lalu group by dan order by. Nah, maksud di sini adalah saya memilih kolom jenis buku dan juga jenis bukunya dihitung, lalu dibuat menjadi tabel baru
berdasarkan dengan jenis buku. Nah, di sini jenis bukunya ada biografi dan jumlah jenis buku biografi ada 2, begitu pula seterusnya. Lalu untuk order by, tarif denda. Untuk sintaks order by maksudnya adalah saya ingin mengurutkan data berdasarkan tarif denda dari tarif denda terkecil sampai tarif denda terbesar. Lalu operator cross join. Di sini saya ingin menggabungkan antara tabel data anggota syarifah yang dialiaskan sebagai A dan data denda syarifah yang dialiaskan sebagai B. Lalu dilakukan cross join, maka ditampilkan seluruh data-data yang telah digabungkan antara data pada data anggota syarifah dan data denda syarifah. Lalu untuk inner join, maksud dari sintaks di sini adalah saya ingin menggabungkan tabel data anggota syarifah. Saya ingin menggabungkan kolom nama dari data anggota syarifah yang dialiaskan sebagai A dan kolom kode denda dan jenis denda yang berasal dari data denda syarifah yang dialiaskan sebagai B. Nah, di sini yang ditampilkan hanyalah setelah digabungkan yang ditampilkan hanyalah data yang ada pada kedua tabel. Sedangkan data yang tidak ada pada kedua tabel tidak ditampilkan. Lalu operator full join, maksud dari sintaks full join adalah left join dan right join digabungkan. Sehingga pada sintaks ini saya menggabungkan tabel data anggota syarifah yang dialiaskan sebagai A, juga data denda syarifah yang dialiaskan sebagai B, dan saya hanya menggabungkan data denda underscore syarifah dan juga data anggota syarifah. Lalu ditampilkan output sebagai berikut. Lalu operator cross any dan exist, yaitu maksud dari sintaks any, saya menampilkan kolom nomor anggota dan nama yang berasal dari tabel data anggota syarifah, di mana nomor anggotanya dipilih lagi berdasarkan data denda syarifah yang bertarif denda sama dengan 1.000. Nah, jadi pada tarif denda 1.000, pada tabel data anggota syarifah dan juga data denda syarifah itu digabungkan. Bukan digabungkan, maksudnya digabungkan lalu maksud dari sintaks di sini adalah pada awalnya dipilih nomor anggota dari data denda syarifah di mana tarif dendanya adalah 1.000. Lalu dengan tarif denda 1.000 tersebut ditampilkanlah nomor anggota dan nama pada outputnya. Lalu pada exist dia ditampilkan apakah kolom yang diminta pada tabel data anggota syarifah juga terdapat pada data denda syarifah, maka ditampilkanlah output sebagai berikut. Lalu pembuatan tabel virtual view, yaitu sintaks yang digunakan adalah create view data pustaka underscore syarifah. Nah, maksud dari sintaks ini adalah saya ingin membuat tabel virtual view bernama data pustaka syarifah yang terdiri dari kolom nomor anggota dan kolom nama yang berasal dari tabel data anggota syarifah, juga kolom nomor buku dan kode pinjam yang berasal dari tabel data pinjam syarifah. Lalu ditampilkanlah output seperti ini. Lalu dilakukan inner join pada sintaks dan ditampilkan output seperti di bawah ini. Lalu selanjutnya adalah deskripsi variabel untuk nomor 2. Nah, pada nomor 2 saya menggunakan data pertumbuhan ekonomi dengan migas, pertumbuhan ekonomi tanpa migas berdasarkan wilayahnya. Nah, wilayah adalah suatu area geografis yang memiliki batas administratif dan pemerintahan tertentu. Pertumbuhan ekonomi dengan migas merujuk pada dampak sektor migas, yaitu minyak dan gas terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan satuannya adalah dalam persen. Lalu pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengacu pada perkembangan dan peningkatan aktivitas ekonomi suatu negara yang tidak tergantung pada sektor minyak dan gas, satuannya juga dalam persen. Nah, yang pertama adalah kita membuat tabel data syarifah. Sintaksnya adalah create table data syarifah, lalu masukkan kolom, jenis tipe kolomnya, lalu tipenya, dan juga jumlah karakter maksimalnya. Nah, di sini nama kolom-kolomnya yaitu nomor, wilayah, pertumbuhan ekonomi dengan migas, dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas. Untuk pertumbuhan ekonomi digunakan data float karena dia merupakan data angka desimal. Lalu insert table data syarifah. Digunakan sintaks insert into data underscore syarifah values. Lalu ditampilkan tabel data syarifah dengan menggunakan sintaks select from data underscore syarifah. Lalu untuk ascending, maksud dari sintaks ini adalah tabel data syarifah diurutkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dengan migas dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Lalu untuk descendingnya adalah kebalikan dari ascending, di mana
kolom pertumbuhan ekonomi dengan migas pada tabel data Syarifah diurutkan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Lalu alias kolom, maksud dari sintaks di sini adalah wilayah, dialiaskan sebagai wilayah dengan semua huruf kapital, lalu ditampilkan kolom dengan nama yang sudah dialiaskan. Lalu nilai maksimum semua variabel yaitu ditampilkan nilai maksimum semua variabel berdasarkan sintaks ini. Maksud sintaks ini adalah ditampilkan nilai maksimum dari kolom pertumbuhan ekonomi dengan migas dan juga nilai maksimum dari pertumbuhan ekonomi tanpa migas. Nilai minimumnya juga sama, ditampilkan nilai minimum pertumbuhan ekonomi dengan migas dan nilai minimum pertumbuhan ekonomi tanpa migas. Lalu untuk nilai rata-rata digunakan sintaks average atau AVG, yaitu lalu ditampilkan nilai rata-rata dari pertumbuhan ekonomi dengan dan tanpa migas. Begitu pula dengan nilai total dan juga nilai standar deviasi. Nah, untuk self join maksudnya adalah saya menggabungkan kolom tabel pertumbuhan ekonomi dengan migas, tabel data Syarifah dengan tabel data Syarifah berdasarkan kolom pertumbuhan ekonomi dengan migas. Nah, pada outputnya empty set karena pada tabel data Syarifah tidak terdapat pertumbuhan ekonomi dengan migas dengan nilai yang sama. Lalu subquery 3 operator berbeda. Yang pertama adalah operator sama dengan subquery min. Maksud di sini adalah pertama-tama saya memilih, maksud di sini adalah ditampilkan data yang awalnya dipilih nilai minimum dari pertumbuhan ekonomi dengan migas dari tabel data Syarifah. Lalu ditampilkanlah berdasarkan semua kolomnya. Lalu operator lebih kecil dengan subquery average. Maksud dari sintaks di sini adalah pertama-tama dipilih nilai rata-rata dari pertumbuhan ekonomi tanpa migas dari data Syarifah. Lalu yang ditampilkan pada output adalah data yang nilai rata-ratanya itu lebih kecil daripada nilai rata-rata untuk semua data pertumbuhan ekonomi tanpa migas. Nah, yang lebih kecilnya adalah wilayah Aceh Utara, Aceh Temiang, dan Lok Sumawe. Lalu operator in dengan subquery between. Maksud sintaks di sini pertama-tama dipilih kolom pertumbuhan ekonomi dengan migas dari tabel data Syarifah yang nilainya itu berada antara 1 sampai 5, lalu ditampilkan berdasarkan wilayahnya. Maka ditampilkanlah pada output wilayah Aceh Timur, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Subulu Salam. Karena wilayah tersebutlah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dengan migas dengan nilai 1 sampai 5. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.